Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabul karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ala bizikrillah ta'malu qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa jadidu imanana? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqallah. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi sampai kita tidak lagi sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput daripada roh kita. Mudah-mudahan kita semua ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut daripada roh kita, yaitu dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut daripada roh kita sedang melaksanakan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika mencabut daripada nyawa kita sedang berbuat kebaikan. Dan hal itu akan menjadikan kita menjadi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan inilah akan menjadi kebanggaan kita semua. Inilah yang kita harapkan. Bagaimana di akhir hayat kita ini mati dalam keadaan husnul khotimah. La ilaha illallah. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dialah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna akhlak untuk seluruh umat manusia. Termasuk kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya hari ini kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita ini umat keturunan. Mungkin bapak kita orang Islam, ibu kita juga orang Islam. Otomatis kita lahir di dunia ini menjadi orang Islam. Dan mudah kita bisa pertahankan sampai ajal menjemput. Dan ada juga orang yang ini yang kita lahir, yang ketika dia lahir menjadi orang Islam, tapi ketika dia meninggal bukan lagi orang Islam. Karena salah satu agama yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala cuma agama Islam. Hadirin jemaah, sungguh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan manusia hanya dalam amal agama saja. Siapa yang menjalankan perintah Allah, maka dia akan selamat. Sebaliknya juga siapa yang tidak menjalankan perintah Allah, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan. Ya sebetulnya dua inti kehidupan kita sebetulnya ini Pak, hidup di dunia. Intinya dua nih, jalankan perintah, jauhi larangan. Selesai perkara. Kalau kita senantiasa menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah berikan
keberkahan dalam kehidupan kita. Bahkan nanti ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keselamatan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini kita banyak mempunyai dosa, mungkin Allah masih bisa hidup. Sengsara di dunia ini sebentar sekali, tidak lama, tidak lama 67 tahun. Tidak punya pangkat, tidak punya harta, tidak lama juga. Paling lama 67 tahun. Tapi nanti di akhir, ketika Allah panggil kita nanti di akhir, dan kita nanti sengsara, maka akan sengsara selama-lamanya. Mudah-mudahan kita nanti ketika nanti di kampung akhirat Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebahagiaan, maka akan bahagia selama-lamanya. La ilaha illallah. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di atas dunia ini sampai di rahmat Allah Subhanahu wa taala, tiada lain bagaimana kita menyempurnakan iman kita. Nabi SAW bertanya pada sahabat, "Jadi imanku, perbaharui iman kalian." Padahal kita tahu iman sahabat luar biasa. Imannya para sahabat luar biasa. Bahkan sahabat ini bisa berjalan di atas air. Salat 2 rakaat untuk menyeberang daripada lautan ini Pak, dengan kudanya mereka bisa tanpa ada daripada pasir, daripada kaki, daripada kuda daripada sahabat. Ketika para sahabat akan melewati suatu gunung, maka dengan salat 2 rakaat mereka bisa melewati. Dengan kebesaran Allah bisa membelah gunung, untuk bagaimana bisa dilewati para sahabat. Inilah keyakinan para sahabat. Tapi tetap ditanya oleh Nabi SAW, "Jadi mana itu? Berbaharui iman kalian." Tetap ditanya. Padahal imam mereka sudah tinggi Pak, luar biasa. Maka para sahabat bertanya, "Wa kaifa jadi iman ya Rasulullah? Bagaimana kami menyempurnakan daripada iman-iman kami?" Maka Nabi katakan, "Aksru min qawli la ilaha illallah." Sampaikan kalimat la ilaha illallah kepada seluruh umat manusia. Karena seluruh nabi-nabi turunkan ini Pak, hanya bagaimana manusia ini mengenal Allah, mengenal siapa penciptanya, dari mana dan mau ke mana. Ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Harus kita tahu ini, jangan sampai kita hidup di dunia ini tidak tahu. Jadi orang yang tidak tahu siapa Allah itu, maka tidak ada kesyukuran dalam hatinya, tidak akan bersyukur gitu, karena tidak tahu siapa penciptanya, dari mana dan mau ke mana. Hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memperkenalkan kita, karena buktinya sudah ada di masjid ini. Orang yang datang di masjid itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bahwasanya ini Allah Subhanahu wa taala antar kita di dunia ini untuk bagaimana kita senantiasa menjalankan perintah Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Tapi apa yang terjadi hari ini, sebagian daripada saudara-saudara kita ini mengingkari kepada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita dikeluarkan di dunia, kita sudah berjanji sama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Jadi kalau ada anak-anak yang mati dalam kandungan ibunya itu, iya, dia tidak akan berani mengikuti sumpah kepada Allah, tidak akan berani, tidak sanggup untuk memikul beban ketika dia keluar di atas dunia ini. Sanggup. Kita semua yang ada hari ini sudah sanggup dengan memikul beban yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tubuh kita. Jadi sebelum kita keluar di dunia ini, kita sudah berjanji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akan senantiasa menjaga perintah Allah dan mengingat Allah sentiasa. Mengingat Allah sentiasa. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Karena hanya dengan Allah hati kita akan menjadi tenang. Hari ini banyak orang yang berusaha bagaimana bisa tenang hatinya. Bermacam-macam usaha orang untuk bagaimana supaya bisa tenang hatinya. Tapi apa yang terjadi? Allah sudah tetapkan ini. Kalau engkau mau tenang hatimu, Allah sudah katakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat aku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tenang hatimu. Faskuruni askurkum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Kata Allah. Hari ini bagaimana kita mendapatkan musibah-musibah karena jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hari ini sudah menjadi tugas kita untuk bagaimana saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada tugas hari ini. Tugas apa kita hari ini? Saling mengingatkan. Tidak ada yang hebat hari ini. Yang hebat itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Yang memberikan kekuatan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita hari ini adalah saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang kita sampaikan di kalimat la ilaha illallah. Kita wakil kalimat la ilaha kepada setiap dari para saudara kita. Wahai saudaraku, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau selamat. Wahai saudaraku, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau akan bahagia di dunia ini. Wahai saudaraku, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan sukses di atas dunia ini sampai ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita saling ingatkan. Karena hari ini untuk mendapatkan umat yang sempurna, tiada kata lain. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas. Tugas kita ini bagaimana kita saling ingat mengingatkan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saya ingin mengingatkan kepada kebaikan. Ingat kok bahwasanya kita ini hidup, maka kita akan mati. Artinya nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kita, maka kita sudah siap ini. Sudah siap memang dari sekarang. Jangan sampai nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil ini tidak ada apa-apa yang kita bawa. Tidak ada apa yang kita bawa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah katakan dalam Al-Quran, Rabbana abasarna wa samina wa dinana masalihina mungkinu. Semua orang akan menyesal, Pak. Semua orang yang menyesal. Yang banyak amalnya menyesal. Kenapa tidak banyak lagi? Yang setengah amalnya menyesal. Kenapa tidak banyak amalku? Apalagi yang tidak ada amalnya. Dan hari ini banyak orang yang meninggalkan amal-amal agama, padahal cuma amal-amal agama saja yang bisa nanti selamatkan kita. Tidak ada kata lain. Hatta yang kita usahakan hari ini, Pak, ya sampai di atas kubur. Setelah kita kuburkan, selesai perkara. Tidak ada harta yang bisa menemani kita di dalam kubur. Tidak ada. Walaupun banyak berita, banyak kota, banyak rumah, tidak ada yang bisa nanti ketika kita dikuburkan akan ditimbun bersama dengan kita. Padahal kita sudah usaha
inilah yang akan menyengsarakan kita. Tidak ada masalah kita bekerja untuk bagaimana kita bisa makan, itu ibadah. Tapi jangan sampai dengan pekerjaan kita ini membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kekuasaannya, umur kita terbatas di kekuatan kita juga terbatas di. Apa yang kita miliki semua juga terbatas di. Tidak ada yang kekal. Yang kekal adalah cuma amal kita. Nanti kita dibawa di apa? Kita nanti dibawa ke kuburan. 3 yang mengantar: keluarga, harta, amal. Tapi ketika kita sudah dikuburkan di dalam kubur, dalam tanah, satu mami yang tinggal. Apa itu? Amal mami yang tinggal. Yang 2 ini Pak, yang kita cintai ketika hari ini kita cintai ini, keluarga dan harta, semua meninggalkan kita. Semua meninggalkan kita. Tidak punya peduli. Seorang istri walaupun bagaimana cintanya kepada suaminya, ketika suaminya dikuburkan ke dalam tanah, tidak akan ingin istrinya, Pak. Di mana pada kita lihat. Padahal ini ketika ini berdua ini sudah bersumpah, saya bisa mati. Iya, saya bisa mati. Gitu. Tapi ketika meninggal salah satunya tidak mau turun di kubur. Tidak mau itu. Maka ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tugas kita hari ini Pak, bagaimana kita senantiasa mengajak saudara kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Yang hari ini yang kita sudah ada dalam misi ini, Pak. Ya. Ingatkan lagi pada keluarga kita yang mulai datang ke miskin. Datang ke miskin. Karena ini adalah kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Karena ciptaan itu Allah Ta'ala sebagaimana engkau senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya engkau menjadi tenang, engkau selamat, engkau bahagia, sukses, Pak. Kalau jangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keberkahan harta, yang memberikan keberkahan kesehatan, yang memberikan keberkahan umur, pasti sengsara mama itu jatuhnya. Tapi hari ini banyak dari para saudara kita ini yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang terjadi, mereka dalam kesengsaraan. Setiap ada terus masalah dalam kehidupan mereka. Karena kenapa? Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian kepada kita, bagaimana kita senantiasa mencari pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sabar. Karena yang bisa memecahkan atau mengeluarkan kita dari setiap masalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berbangga-bangga. Segala masalah yang kita hari ini kita hadapi, gampang yang kita hadapi, gampang kita selesaikan. Padahal yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kehidupan kita dengan cara aksiru min qauli la ilaha illallah, dakwakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Wasi, Allah yang mampu kita, minta kita semua makhluk ini, dan nanti akan Allah juga akan mematikan kita, Pak. Allah Malik, Allah yang menguasai seluruh jagat alam, termasuk kita juga ini hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita senantiasa dalam ketaatan kepadanya. Kemudian Allah Wasi, Allah yang memberikan segala rezeki kepada kita, Pak. Selain daripada Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, maka mari kita berdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi rezeki kita. Mungkin ini yang saya sampaikan di hadapan kita, tapi pengukuran ini biasa baru menyampaikan daripada ilmu agama. Padahal kita asing lebih hebat ini sebetulnya di belajar menyampaikan ilmu agama yang kami bisa dapat amalkan. Itu salahnya kita menyampaikan sesuatu yang tidak bisa kita amalkan. Tapi bagaimana kita belajar untuk senantiasa mengamalkan amal agama, sehingga insya Allah nanti
Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.